Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman materi matematika. Siang ini kita akan membahas latihan 2. Kita bahas dulu nomor 1. Diketahui tangan alfa dikurangi tangan beta sama dengan sepertiga. Dan berikutnya diketahui cos alfa kali cos beta sama dengan 48/65 dengan sudut alfa dan betanya adalah lancip. Kemudian soal yang ditanyakan, berapakah nilai tangan alfa dikurangi tangan beta? Kemudian jawab. Dari yang diketahui tadi, tangan alfa dikurangi tangan beta sama dengan sepertiga. Kita tahu bahwa tangan alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa. Tangan betanya sin beta per cos beta sama dengan sepertiga. Paham ya? Kemudian penyebutnya belum sama, tidak bisa dikurangkan, maka sin alfa harus dikalikan cos beta. Sin betanya harus dikalikan dengan cos alfa. Maka penyebutnya menjadi cos alfa kali cos beta kan sama dengan sepertiga. Tadi di atas diketahui nilai cos alfa kali cos betanya adalah 48/65. Itu kita kalikan silang dengan sepertiga. Padahal sin alfa cos beta min cos alfa sin beta itu adalah sinus selisih. Ya, cos alfa kali cos betanya langsung saya kalikan silang dengan sepertiga kali ini. Ya, kita sederhanakan 16 ya. Maka sin alfa dikurangi beta sama dengan 16/65. Belum menjawab soal, maka kita buat segitiga siku-siku. Di sini kita tetapkan sudut alfa min betanya di sana. Sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Maka sisi yang ketiga adalah 63. Yang ditanyakan tangan alfa min beta. Tangan itu sisi depan sudut dibagi sisi samping. Jadi 16/63. Jadi opsinya adalah C. Maka jawab sin P plus Q ditambah sin P min Q sama dengan 3/4. Apa sin jumlah ditambah sin selisih itu? Kalian masih ingat? Adalah 2 sin jumlah setengah jumlah sudut P plus Q ditambah sudut P min Q dibagi 2, berarti 2 sin P kali cos setengah selisih dari sudut cos Q sama dengan 3/4. Maka sin P kali cos Q sama dengan 3/8. Masih ingat ya? Kemudian dari yang diketahui yang kedua, cos P plus Q dikurangi cos P min Q sama dengan setengah. Apa? Kosinus jumlah dikurangi kosinus selisih, yaitu
min 2 sin setengah jumlah sudutnya, berarti sin P kali sin setengah sudut selisihnya, sin Q sama dengan setengah, maka sin P kali sin Q sama dengan min 1/4. Ini tadi persamaan yang pertama, itu persamaan yang kedua. Kalau persamaan yang kedua saya bagi dengan persamaan yang pertama, akan menjadi sin P kali sin Q dibagi sin P kali cos Q akan sama dengan min 1/4 dibagi 3/8. Ini bisa di cancel. Di situ ada sin Q dibagi cos Q, itu adalah tangan Q. Berapa dia? Min 2/3. Jadi opsinya adalah yang B. Baik anak-anak, kita lanjut soal yang nomor 3. Tolong itu direvisi, satuannya kita pakai cm saja, karena kalau pakai meter terlalu besar ya. Kita misalkan, misal lebar alas kotak persegi adalah X cm, maka luas alasnya adalah X kuadrat cm persegi. Jadi volume kotaknya adalah luas alas kali tinggi. Diketahui volume kotaknya adalah 32 cm kubik, kan sama dengan luas alasnya tadi X kuadrat kali tingginya adalah H, maka H akan sama dengan 32/X kuadrat. Kemudian luas permukaan kotak, tanpa tutup atau L. Jadi L akan sama dengan X kuadrat plus 4X kali H, akan sama dengan X kuadrat plus 4X kali, hanya kita substitusikan 32/X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 128/X, atau X kuadrat plus 128 kali X pangkat min 1. Ini Lx nya. Agar L nya minimum, maka L aksen X nya harus sama dengan 0. Jadi kalau Lx nya adalah X kuadrat plus 128X pangkat min 1, maka L aksen X nya adalah 2X min 128/X kuadrat sama dengan 0. Ini menjadi 2X sama dengan 128/X kuadrat.
maka X pangkat 3 akan sama dengan, ini kita bagi 64 ya, sama dengan 64. X pangkat 3 sama dengan 64, maka X nya akan sama dengan 4. Jadi lebar kotak, lebar alasnya adalah, ini adalah lebar alas kotaknya. Kemudian tingginya berapa? Tingginya tinggal disubstitusi 32/16. Tingginya adalah 2 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan karton. Jadi luas minimum atau L4 akan sama dengan 4 kuadrat plus 128/4, 16/32 sama dengan 48. Jadi opsinya adalah yang C. Baiklah anak-anak, akan kita lanjut yang nomor 6. Yang nomor 6, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat. Jadi diketahui kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat. Di titik potongnya dengan sumbu X positif. Jadi karena titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Persamaan kurvanya menjadi X pangkat 3 min 2X kuadrat sama dengan 0. Kita keluarkan X kuadrat, jadi X min 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya 0. Ini juga Y-nya 0. Jadi titiknya ini adalah 0,0 dan 2,0. Kemudian gradien itu M atau Y aksennya nanti menjadi 3X kuadrat min 4X. Jika X sama dengan 2, yang ini tadi X sama dengan 2, maka M-nya akan menjadi 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2. Maka M-nya 4 atau gradiennya 4. Yang ditanyakan persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis singgung dengan gradien 4 dan melalui titik 2,0 adalah, kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X min X1 tinggal disubstitusi, Y min 0 sama dengan 4 kali X min 2. Y sama dengan 4X min 8. Jadi opsinya adalah C. Nah anak-anak, kita ke nomor 7. Soalnya seperti itu. Kemudian nanti akan kita kerjakan dengan 2 tahap. Tahap yang pertama, fungsinya itu adalah M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Padahal di situ
bahan yang tersedia adalah 4 ton, maka akan menjadi F4 sama dengan 4 kuadrat min 3 kali 4 min 2, jadi M nya sama dengan 2. Itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua kita pakai fungsinya adalah GM, yaitu 4M plus 2. 4M plus 2. Karena di atas tadi sudah diketahui M nya adalah 2, maka kita substitusi G2 nya 4 kali 2 plus 2 sama dengan 10. Sudah ketemu. Jadi banyaknya kertas yang dihasilkan adalah 10 ton. Opsinya adalah B. Bisa juga kita pakai fungsi komposisi. Cara yang kedua kita pakai fungsi komposisi, karena yang kita kerjakan pertama kali adalah fungsi F, maka kita menggunakan rumusnya G bundaran F X. Yang kita kerjakan yang F dulu, karena bahan yang tersedia adalah 4, maka G F4 begitu. G F4 langsung kita substitusikan. Fx nya tadi x kuadrat min 3x min 2, maka F4 nya sama dengan 2 gitu ya. Kemudian G2, karena GM nya tadi adalah 4M plus 2, maka G2 nya adalah 4 kali 2 plus 2 sama dengan 10. Sama. Silahkan mau pakai yang kiri boleh, yang kanan boleh, ketemunya sama. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Diketahui kurvanya Y sama dengan X kuadrat min KX plus K plus 3. Koordinat puncaknya terletak pada Y sama dengan X plus 3. K-nya yang ditanyakan. Kita lihat ada Y sama dengan sekian, kemudian Y sama dengan X plus 3. Maka kita samakan menjadi X kuadrat min KX plus K plus 3 sama dengan X plus 3. 3-nya kita coret menjadi X kuadrat, X yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi min K plus 1 X plus K sama dengan 0. Karena di situ terletak pada garis itu, syaratnya adalah D sama dengan 0. Maka K plus 1 kuadrat min K sama dengan 0. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1 min 4K sama dengan 0. Jadi K kuadrat min 2K plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi K min 1 kuadrat sama dengan 0, maka K sama dengan 1
Jadi opsinya adalah A. Baiklah anak-anak, kita cocokkan mulai nomor 1 dari latihan 2 tadi sudah beberapa kita bahas. Kemudian tidak semuanya akan saya bahas. Jadi nanti kalian bisa mencoba sendiri. Kemudian di sini akan saya kasih kunci jawabannya. Silakan dikerjakan dengan baik. Mulai nomor 1, kuncinya adalah C jawabannya. Nomor 2 jawabannya option B. Nomor 3 optionnya adalah C. Nomor 4 E. Nomor 5 E. Nomor 6 C. Nomor 7 B. Nomor 8 A. Nomor 9 D. Dan nomor 10 adalah C. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian semuanya paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di GC ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.